Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya. Jadi dalam video kali ini kita akan bahas tentang posisi galbay ya. Jadi galbay itu punya beberapa posisi, beberapa sesi atau beberapa kondisi lah teman-teman, di mana itu nanti bisa kita kategorikan apakah masih bisa dikejar, masih bisa diperbaiki atau memang sudah masuk fase yang sangat berat. Langsung saja, yang pertama itu adalah fase terkendali ya guys ya, di mana kalau kalian itu masih pinjolnya itu hanya di satu aplikasi atau 2 aplikasi, terus juga, masih bisa bayar ya, mungkin walaupun berat, tapi kalian masih bisa bayar dan tidak sampai galbay ya, belum telat, kemudian belum ada teror yang serius, belum ada DC lapangan yang datang. Nah, itu tuh masih aman ya teman-teman, dalam istilah lain masih terkendali, jadi kalian tuh tidak perlu terlalu kepikiran, tidak perlu terlalu takut karena ini masih fase terkendali. Nah, di fase kedua ya, fase kedua ini mulai keteteran, di mana biasanya kalian tuh sudah mulai pinjam di banyak aplikasi ya teman-teman dan mulai telat bayar. Ya mungkin telat bayarnya hanya dikit saja, tapi karena kalian tuh sudah gali lubang tutup lubang atau istilah lainnya itu kalian sudah pinjam di banyak sekali pinjol ya, mungkin di pinjol ini kalian pinjam 5 juta nggak cukup ya, pengen beli lagi, akhirnya pinjol dia yang lain lagi sampai, pinjaman kalian tuh ada di banyak aplikasi. Nah itu kalian mulai fase keteteran dan ini sudah mulai bahaya ya teman-teman. Jadi kalian harus stop pinjam kalau sudah di fase 2 ini, jangan malah gali lubang tutup lubang. Nah di fase ketiga ini yang mulai sudah berbahaya ya teman-teman, di mana galbay aktif, dalam artian tuh kalian sudah gagal bayar, sudah tidak bisa membayar pinjol-pinjol kalian, jadi dendanya itu numpuk, kemudian bunganya itu juga numpuk, terus tagihan dari berbagai pinjol itu juga semuanya datang secara bersamaan kepada kalian. Nah kalau sudah sampai di, fase ketiga ini sudah mulai, sangat serius ya teman-teman, jadi harus diperhatikan baik secara psikologi ataupun finansial kalian, nanti akan saya kasih, solusinya ya teman-teman. Kemudian yang keempat ini fase yang paling berat ya, di mana ketika DC datang terus, kemudian DC-nya itu bukan hanya dari satu pinjol, bahkan dari berbagai pinjol itu datang, ataupun kalau nggak DC lapangan, tagihan yang lewat online, WA, di telepon dan sebagainya itu sangat, masif ya teman-teman. Nah itu fase yang sudah sangat berat. Nah di sini sebelum saya kasih solusi, saya ingin meluruskan konsepsi dulu ya teman-teman, miskonsepsi dulu. Intinya apa, di sini saya ingin, menjelaskan bahwa hutang pinjol itu ranahnya perdata ya guys ya. Jadi kalian tidak bisa dipenjara hanya karena gagal membayar pinjaman online, gagal membayar hutang. Kemudian selanjutnya adalah ketika DC datang, kalian itu tidak perlu takut ya teman-teman. Kenapa? Karena kita itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi jika sampai nanti ada ancaman, ada intimidasi, ada sebar data atau ada apapun yang merugikan kita, misalnya barang kita sampai dirampas dan sebagainya, itu kita bisa melaporkannya ke pihak OJK supaya nanti pihak pinjolnya itu kena sanksi ya teman-teman. Jadi ingat, kita itu tidak boleh diancam, tidak boleh diintimidasi. Kalau sampai ada yang melakukan itu, maka kita bisa melawan balik ya teman-teman. Jadi jangan takut. Nah, ini apa yang harus dilakukan, ini adalah solusinya. Yang pertama, kalian stop melakukan penambahan pinjaman ya guys ya. Jadi jangan gali lubang tutup lubang, ini jelas. Kemudian kalian harus memprioritaskan ketenangan ya, kemudian mental dan juga pikiran itu dibuat tenang saja ya teman-teman. Karena apa ya guys ya, suatu saat kita itu insya Allah pasti akan bisa melunasi hutang kok guys. Mungkin memang mungkin perlu waktu lama saja gitu loh, tapi ya nanti hutang itu akan lunas insya Allah jika kita rajin untuk menabung, rajin menambah skill, menambah income dan sebagainya. Jadi tidak perlu panik ya teman-teman, karena ketika kalian panik itu sebenarnya tidak ada tidak ada keuntungan apapun gitu guys. Justru, hutangnya sudah nggak lunas, tapi kalian juga malah tambah pusing. Kenapa tambah pusing? Karena ya udah hutangnya nggak lunas, terus kemudian tekanan mental itu bertambah gitu ya teman-teman. Jadi memang tidak ada gunanya jika kalian panik ataupun khawatir. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga membantu. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.